Kalian mau begini, begini, dan begini. Kalian harus tahu dulu itu sensor apa. Langsung kita pembahasan. Kita hari ini bakal membahas sensor inframerah atau infrared, atau bisa disebut dengan singkatan IR. Sensor IR atau sensor inframerah adalah perangkat elektronik yang peka terhadap radiasi inframerah. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi berbagai hal seperti gerakan, suhu, dan jarak. Sensor IR umumnya menggunakan dua komponen utama. Pemancaran IR biasanya LED, dan penerima IR seperti fotodioda. Pemancaran memancarkan radiasi IR ke objek atau area yang ingin dideteksi. Penerima kemudian mendeteksi radiasi IR yang dipantulkan kembali atau dipancarkan oleh objek tersebut. Ada dua jenis sensor IR. Yang pertama, sensor IR aktif, memancarkan radiasi IR dan mendeteksi pantulan dari objek. Yang kedua, sensor IR pasif, hanya mendeteksi radiasi IR dan dipancarkan oleh objek. Ada juga modul IR TCRT 5000. TCRT 5000 adalah modul sensor inframerah yang digunakan untuk mendeteksi pantulan cahaya inframerah. Modul ini terdiri dari pemancar inframerah dan penerima inframerah yang dipasangkan bersama-sama. TCRT 5000 sering digunakan dalam aplikasi seperti line tracking pada robot dan lain-lain. Yang kita bakal bahas itu IR aktif dan modul IR TCRT 5000. Akan tetapi sensor yang kita gunakan IR aktif karena budgetnya cocok untuk pelajar maupun yang lagi belajar. Nah, apakah kalian tahu IR itu kalau kalian mau mencobain, kalian butuh tambahan komponen. Yang penting komponen aktif, dan yang paling penting kalian tahu fungsi komponen itu apa gitu. Nanti saya ada beberapa makaian komponen untuk menguji coba IR. Nah, nanti saya jelaskan pada video selanjutnya pasti gunanya komponen itu. Oke, saya sebutkan komponen apa saja yang saya gunakan. Gunakan relay, servo, button. Oke, kita lanjut untuk merakit dan pembahasan perkodingannya. Pertama-tama kita bakal mencolokkan OTG sama USB tipe mikro tadi. Tipe mikro. Lalu kita rakit menggunakan servo, ESP32 dan smell meganya. Dan ya betul, yang terpenting ini IR. Outnya ini ke pin asal sama di program kalian ataupun codingan kalian gitu. Oke. PCC nya itu jangan kebalik ya cuy. PCC sama GND nya itu jangan sampai kebalik, nanti bakal panas nih kabel, nanti putus lagi. Nah gini, ini terserah kalian mau pin berapa, karena saya lagi tidak punya kabel untuk menyambungnya, jadi saya langsung saja ke pin 21. Jadi langsung saja kayak begini. Dan ini sudah jadi rangkaiannya. Kita colok dulu tipe mikronya ke ESP32, lalu HP-nya itu ke OTG cuy, ke Arduino. Oke, berarti OTG saya sudah nyala karena ada bekas ngoding tadi. Langsung saja kita buka file yang sudah saya buat. Oke, ke servo IR button. Nah, cara mengatur jarak IR nya itu di sini cuy ya.
Oke. Dan di sini itu servo pinnya itu tadi kita 21. IR pinnya tetap, dan kita kan nggak ada button nih, jadi kita menggunakan button pada ESP32 yaitu 0. Yap, betul sekali 0 ya. Ini saya pegang supaya nggak jatuh nanti ke detect itunya. Oke, kita uploadnya. Oh tidak, compiling dulu. Kenapa harus di compiling? Karena mencek apakah ada yang error gitu ya. Nah, finish, jadi nggak ada ya. Langsung saja kita upload. Oke. Kalau yang besar-besar seperti relay, dinamo itu ada saya nanti. Kalau yang LCD itu sih itu punya saya lagi rusak, jadi nggak bisa mencontohin gitu. Tapi ada klipan videonya yang berhasil gitu. Salah. Nah, ini yang 180. Lalu kita putar kembali ke 0 kembali, dia ke 180 kembali, lalu kita reset kembali ke 0 lagi. Paham? Oke, kita buat lagi. Dia ke 180, lalu balik lagi ke 0, lalu balik lagi ke 180, kita reset ke 0 kembali. Oke? Nah, kalau ada yang tidak paham dari penjelasan saya, di sini udah ada tertulis penjelasannya walaupun sedikit. Nah, bonce ini supaya nggak ke double perintah tombol ini cuy. Perintah tombol ini supaya nggak ke double atau ke doubling atau apa sebutan kalian, terserah. Oke, sekian dari pembahasan dan servo. Kita lanjut ke relay, IR, dan dinamo. Di sini ini namanya relay, dan kalian perlu cari datasheetnya supaya nggak kebalik pin-pinnya. Kalau kebalik di bagian dinamo sih nggak apa-apa. Kalau kebalik bagian ini bakal merusak relaynya cuy. Ini dinamo ya, kalian tahu lah ini dinamo DC atau apa. Ini dinamo bekas dinamo balap, karena ada kapasitornya jadi ini cepat cuy. Curang sedikit sih. Oke, ini servo kita singkirkan dulu, buang, lalu kita ke program yang sudah saya buat. Mana ya? DC dinamo bukan. Nah, ini dia relay DC. Nah, cara menghubungkannya itu kayak gimana? Salah logat. Cara menghubungkannya itu kayak gimana coy? Aduh. Nah, di sini dia NC sama NO nya ke GND. Oke, GND down ke GND. Ini per volt. Oh gitu. Nah, sudah. Terus kenapa nggak nyala? Saya juga bertanya-tanya kenapa nggak nyala. Apakah karena ininya longgar? Bisa juga. Ini PCC nggak sih? Oh, kebalik. Pantesan gak mau. Ini loh, PCC nya di sini seharusnya nyala. Terus ininya ya betul ke pin. Tuh mau kan? Walah. Ah, kan laju kan? Nah gitu. Woi. Untung aja kena stop. Nah, jadi gini cuy. Oke. Sorry cuy, ini bekas dinamo balap, jadi agak susah untuk ngendaliinnya. Nah, jadi begini cuy.
Jadi bila ada objek, dia itu berhenti dan cetak-cetak. Kalau cetak-cetak gini itu harus dikasih delay. Delaynya itu harus ya di atas 2 detik kalau mau. Dan ya begini. Waduh, hancur meja. Nah begini cuy. Kayak gimana ya? Wait. Nah, hampir saja cok. Hampir saja coy. Nah jadi begini coy ya, nggak panas di dinamonya, nggak panas tuh. Cobain saja, jangan pakai kapasitor, ya. Nanti kayak gini coy tuh. Terlalu cepat tuh. Oke, sudah. Oke, jadi lepasin aja. Oke, jadi begini coy. Kalau IR diam nggak? Kalau IR digabung sama relay, digabung sama dinamo. Jadi begini coy fungsinya. Dan saya memberi programnya ini yang udah ada diagram pinnya coy. Tuh, semoga kalian paham dan mudah dimengerti. Oke, terima kasih sudah menonton.